Karyawan itu adalah most valuable asset. Seberapapun hebatnya strategi dibuat oleh leader-leadernya, ini nggak akan jalan kalau nggak ada orang. Answer Podcast by Arya Noble. Halo semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sebelumnya ya. So, happy watching. Oke, welcome Arianers. Mungkin ini adalah first episode dan teman-teman mungkin di sini juga penasaran kenapa tiba-tiba gue duduk di sini terus barengan sama Pak Alphonse anyway gitu ya. Barengan sama Pak Alphonse sebenarnya pasti ada maksud. Dan juga sebelum gue bicara tentang maksudnya gue kali ini itu apa gitu, gue akan jelasin terkait dengan acara apa sih hari ini gitu. Kalau misalnya teman-teman Arianers semua pada bisa ngelihat di sini answer gitu. Answer ini oke, I ask, you answer. Gitu. Oke, kita langsung aja. Anyway, teman-teman, thank you banget Pak Alphonse. Malam-malam udah saya gangguin gitu ya. Siap. Malam-malam udah saya gangguin dan juga tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Alphonse sedikit gitu. Sebenarnya kita mau ngobrol di sini, kita ngobrolin terkait dengan WhatsApp Arya Noble Pak. Gitu. Kita mau ngobrolin sebenarnya topiknya itu Arianers gitu. WhatsApp Arya Noble. Tapi sebelum lari ke situ sebenarnya pengen nanya dulu. Kabarnya Pak Alphonse gimana Pak? Kabarnya Pak? Sekarang Oke, baik. Sekarang oke. Tiap hari ke kantor. Tiap hari ke kantor ya? Iya. Oke, tiap hari ke kantor Pak. Berarti memang nggak WFO kah atau? Sempet WFH waktu dari Maret, April. Habis itu ya udah ya, maksudnya recently mungkin 2-3 bulan atau ya 2-3 bulan terakhir lah. Di kantor aja. Di kantor aja ya? Iya. Oke, I see. Nah, Pak Alphonse, ya mudah-mudahan Pak Alphonse pasti sehat selalu lah ya gitu. Olahraga masih lanjut Pak? Aman. Oke, iya. Kita biasa nge-gym bareng Pak. Sekarang udah enggak ya? Iya, benar-benar. Nah, anyway Pak Alphonse, yang sama-sama kita tahu lah Pak gitu. Kalau misalnya tahun lalu 2019, we never expect 2020 itu akan seperti ini. Nggak ada yang expect ya Pak ya. Gitu. Dan saya pribadi ngelihatnya maksudnya kayak wah saya plan liburan lah, plan ini, plan itu segala macam semuanya gone. Bubar jalan gitu ya. Siap. Nah, tapi saya lagi nggak ngomongin tentang plan saya sih Pak. Gitu. Saya lagi ngomongin tentang sebenarnya menurut Pak Alphonse gitu ya. Menurut Pak Alphonse as a personal dulu nih Pak sebelum kita lari ke konteks profesional ya. Gitu. As a personal, gimana Pak Alphonse ngelihat situasi kita di 2020 ini ya? Gitu. Oke, kalau dilihat situasi 2020 mungkin bisa dibagi beberapa tahap kalau saya ngelihatnya ya. Personal dulu ya, personal. Tentunya pada saat awal-awal ya situasi sekarang semua orang tahu tentang masih adanya masalah mungkin ya tentang COVID-19 segala gitu ya. Tapi di awal-awal itu terjadi itu kayaknya Maret ya. Maret, di Indonesia itu mulai Maret. Maret, April 1-2 bulan itu periode di mana saya pikir semua orang panik. Yes. Semua orang panik. Jadi nggak ada yang nggak panik. Semua ya. Semua. Itu bohong lah kalau ada yang orang bilang santai, tenang atau malah senang, nggak ada gitu ya. Betul. Periode di mana orang panik dan kayak don't know what to do gitu, ini kita mesti ngapain sih gitu ya. Panik, cemas, stres, bahkan ada yang seperti itu pasti semua lah. Nah, tapi periode setelah itu akan kembali ke diri masing-masing. Yes. Nah, kalau saya pribadi, periode setelah 2-3 bulan, mungkin nggak sampai 3 bulan lah. Setelah periode panik, cemas, mungkin agak stres atau stres banget lah. Tapi setelah itu adalah periode adaptasi, periode adjustment sebenarnya. Oke. Buat saya ya, jadinya apa yang terjadi udah seperti menjadi ya semua orang bilang new normal gitu ya, which is itu masuk akal sih. Jadi manusia kan makhluk yang paling bisa beradaptasi. Jadinya periode setelah itu saya berpikir ya life goes on, harus jalan hidup gitu kan. So bagaimana kita sebagai person lah, pertama sebagai individu dulu, bukan sebagai part of organization atau part of society, tapi lebih sebagai individu dulu, kita bisa adapt nggak nih? Gitu. Karena yang terjadi terhadap diri kita nggak bisa kontrol.
Udah pasti gitu kan, situasi di setiap hari pertumbuhan yang kena berapa, kita nggak bisa kontrol. Benar. Yang kita kontrol adalah apa yang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Yes, betul. Agree. Jadi, nah itu yang part of adaptasi saya pada masa-masa itu lebih di sana sih, bahwa ya situasinya mau begini, terus saya mau ngapain? Yep. Mau panik terus, mau stres terus, nggak bisa juga gitu kan? Ngapain gitu. Jadi akhirnya ya as a person pasti beradaptasi. Oke. Gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang ya pastilah, itu namanya juga human nature kali apa ya, bisa dibilang ya itu pas awal pertama kali pandemi kita masuk ke dalam ranah yang disebut dengan fear zone. Betul. Fear zone. Dan setelah itu kita masuk ke adapt dan akhirnya growth. Dan saya bilang sebenarnya ya kalau saya wrap up sedikit, kalau saya personally gitu ya Pak, saya ngeliat 2020 banyak yang bilang, wah 2020 kacau ini apa segala macam. Tapi secara personal saya bilang 2020 tuh adalah tahun kreatif. Betul. Ya. Betul banget. Itu betul banget. Benar. Oke. Nah, for next question nih, Pak Alphonse. Sebenarnya kalau misalnya tadi udah di wrap up sendiri sebenarnya dengan situasi yang kayak gini, terus udah gitu adanya perubahan, bisa dibilang nggak ada satupun sektor kali ya, saya bilang kalau saya pribadi saya ngeliatnya nggak ada satupun sektor dari bisnis yang tidak terimpact. Tidak terimpact dengan adanya si COVID-19 ini tadi gitu ya. Dan sebenarnya begitupun juga bisnis kita, agree gak tuh Pak? Setuju gitu ya. Oke. Ada mungkin sedikit sekali bisnis yang dapat impact positif ya, mungkin let's say like e-commerce mungkin ya. Betul. Tapi ya cuma segitu aja sih. Mostly akan terimpact dan impactnya negatif mungkin. Betul. Tapi bisnis yang satu-satunya jadi makin grow menurut saya Zoom sama Google Meet kali ya. Nah, itu mungkin. Iya. Iya. Bisnis yang satu-satunya grow jadi Google Meet sama si Zoom itu tadi. Iya. Nah, relate dengan perubahan Pak gitu ya. Dengan perubahan, dan bisa dibilang ya perubahan ini dengan kondisi eksternal yang terjadi gitu ya, dengan COVID itu sebenarnya impact ke dalam satu bisnis. Bisnis which is sekarang di Arenable gitu. Kita masuk ke dalam ranahnya Arenable. Dan perubahan apa yang terjadi di Pak? Kalau dari sisi konteks bisnis ya, bisnis di Arenable ini sendiri, dari impact-nya maksudnya? Impact-nya. Ya. Oke. Impact-nya secara jelas ada banget ya buat company kita. Betul. Jadi paling gampang dalam Arenable ada bisnisnya RH Clinic. Nah RH Clinic ya seperti tahu mungkin sekian % ada di mall misalnya contohnya. Mall tutup atau mall orang nggak boleh datang, orang nggak boleh ngapa-ngapain di mall, nggak boleh makan, nggak boleh ngapa-ngapain, cuma boleh lihat-lihat doang. Ya di awal-awal PSBB malah nggak boleh ke mall, mallnya tutup. Ya udah pasti semua yang ada di mall itu kena impact-nya, termasuk RH Clinic yang di mall gitu kan. Terus juga RH Clinic yang tidak di mall ya ke impact juga sih, orang-orang mungkin yang biasa datang jadi khawatir untuk datang gitu ya, karena takut dengan apalah segala macam gitu. Udah pasti sih itu ke impact. Dan di sisi lain misalnya Genero contohnya bisnis kita yang ada di Hulu, karena RH-nya ke impact pasti Genero ke impact juga gitu kan. Dan Genero juga melayani beberapa company lain di luar yang memang serapan dari masyarakatnya berkurang, pasti juga produksi jadi berkurang. Jadi secara keseluruhan nggak bisa dipungkiri memang bisnis kita juga keimbas lah. Terimbas. Ini. Betul. Oke. Agree. Nah, anyway Pak, dengan terimbas itu tadi sebenarnya pasti kalau saya bilang saya nggak tahu ya, apakah kita memang dari awal 2019 kita udah expect kalau 2020 akan seperti ini. Nggak pernah sih. Sebenarnya nggak pernah terjadi, nggak pernah ke highlight gitu. Wah, kayak 2020 bakal terjadi seperti ini. Dan sebenarnya dengan impact itu tadi melahirkan sebuah strategi baru, Pak. Pasti. Gitu. Dan yang saya mention dari awal, atau saya pernah ingat waktu itu saya sempat dapat materi dari Pak Alphonse, ada big direction, ada 4 kalau nggak salah. Salah satunya adalah new and now, gitu ya. Betul. New and now, The Guardian dan lain sebagainya gitu. Nah, dari Arenable ini sendiri gitu Pak, dan Pak Alphonse adalah salah satu pembinaan tertinggi di sini gitu ya. Dari impact yang terjadi, dan kira-kira strategi apa sih yang sebenarnya akhirnya lahir untuk kita bisa adapt di sini Pak? Oke. Waktu awal COVID itu memang
saya dan Pak Riko banyak berdiskusi dan akhirnya kita melahirkan 3 strategi besar. Oke. 3 sebenarnya. 3 strategi besar yang memang harus dilakukan segera gitu pada saat itu. Strategi pertama pada saat itu adalah betul-betul menjaga apa yang kita punya saat ini, gitu kan ya. Jangan sampai misalnya katakanlah RH klinik contohnya lagi. Ya tahu itu pasti turun, tapi kita jaga turunnya nggak sampai terlalu jauh, gitu kan. Itu strategi pertama. Jadi menjaga apa yang kita miliki sekarang. Strategi kedua adalah kita harus segera bereaksi cepat untuk membuat terobosan-terobosan baru pada masa itu. Sebagai contoh, waktu itu dari tim teman-teman di RH Klinik langsung bisa punya terobosan secepatnya kita melakukan telemedicine misalnya. Yaitu konsultasi dengan dokter melalui virtual. Terus layanan antar semua disiapkan. Itu betul-betul action yang harus dibuat dengan cepat, baru dan sekarang gitu ya, new and now. Itu juga dibuat supaya apa yang terjadi sekarang bisa cepat kita belum tentu sampai bisa membalikkan keadaan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi at least kita beradaptasi dengan cepat. Nah, strategi ketiga dalam masa seperti itu kita bukan diam aja, kita juga menyiapkan strategi-strategi kita ke depan. Jadi once kita nanti entah kapan nih ini sudah lewat, kita bukan kayak orang baru start lagi, kita udah siap dengan new things lah yang kita siapkan ke depan gitu ya. Jadi 3 strategi besar itu yang dijalankan secara paralel sebenarnya waktu itu sih. Sampai sekarang. Oke. Nah, that's why makanya sebenarnya ya saya pribadi sih Pak, as an employee gitu ya, bisa dibilang I don't know why gitu. Kayak dengan kondisi kayak gini gitu. Saya justru bertanya-tanya dan justru dengan adanya si podcast ini, si answer ini gitu, saya boleh nanya nggak sih Pak? Boleh. Saya boleh nanya nggak sih sebenarnya ya my personal question sih gitu. Di saat beberapa, ya saya tahu ya, saya punya banyak teman-teman di luaran sana, di beberapa company lain, dan dengan kondisi yang seperti saat ini, banyak orang justru menarik diri. Menarik diri, atau misalnya banyak bisnis-bisnis yang menarik diri untuk mereka menciptakan atau melahirkan bisnis-bisnis baru gitu, istilahnya tar aja deh karena kondisinya lagi chaos, bisa dibilang gitu. Tapi kita tuh seberani itu gitu Pak, kita seberani itu untuk kayak ya tadi sempat ngobrol sedikit sama Galih, kita seberani itu untuk tetap ya kita hajar aja terus gitu. Kita launching ya justru kayak misalnya kemarin kita sempat di tahun 2020 ini kita launching His RH gitu. Terus udah gitu juga portofolio produknya AirHair juga naik juga gitu, banyak juga gitu. Dan ya itu saya sebagai employee gitu, itu yang membuat saya semakin believe gitu sama company ini the way, karena kok bisa ya gitu di kondisi kayak gini yang katanya yes kita terimpact tapi kita tetap maju gitu, terus kayak pantang mundur. Iya. How come Pak? Sebenarnya itu pilihan ya. Kalau saya lihat memang kayaknya cukup banyak kan artikel atau white paper gitu ya, mungkin yang kayak ngebahas pada saat seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Pilihannya sebenarnya cuma 2 kan. Bertahan, tahan napas lah istilahnya gitu ya. Tahan napas dengan segala penghematan, efisiensi dan sebagainya, sambil berharap secepatnya bisnis kembali. Gitu kan. Dan pilihan kedua adalah bukan tahan napas, ya mungkin ada sedikit ngatur tenaga sedikit gitu ya untuk disetel supaya kita bisa long run ke depan. Tapi di saat yang sama paralel kita cari strategi baru, gitu. Jadi saya bayangkan itu seperti kayak apa ya? Seperti kayak mungkin analoginya ya. Kita misalnya kayak kapal karam, memang belum karam ya, tapi misalnya kayak kapal karam lah gitu ya. Nah, terus di tengah laut, orang yang ada di laut itu punya 2 pilihan kan, diam aja, tahan napas di situ, diam aja bertahan. Suatu saat ada yang menolong, sambil nunggu, gitu ya. Sekuat apa dia tahan napas kita nggak tahu. Atau dengan berbagai cara, entah gimana, berenang kek atau cari apa kek gitu ya, yang pokoknya supaya berusaha untuk mencapai daratan gitu ya. Nah, opsi yang diambil oleh company kita adalah yang nomor 2, gitu.
banyak company yang mungkin begitu ini terjadi langsung semua ditahan. Yes. Investasi ditahan, bahkan mungkin ada yang impact ke employee juga mungkin ya. Karena itu tadi, ini strategi tahan napas tadi. Sambil berharap secepatnya nih hilang, terus kita balik lagi bisnis gitu kan. Tapi saya nggak akan ngebahas company lain ya kan, mereka masing-masing punya pertimbangan lain. Tapi decision yang kita ambil dan itu kita jalankan sampai sekarang adalah kita berusaha nih. Kita berusaha untuk overcome ini semua sih. Sebenarnya gitu. Dan sampai hari ini kelihatannya memang ini jalan yang benar buat kita. Gitu. I can feel it. Oke. Pak. Anyway, nah di kondisi kayak gini juga sebenarnya kita sama-sama tahu, Pak. Connectivity is bisa dibilang the most important thing kali ya. Jadi connectivity ya kalau bisa dibilang sekarang, kalau dulu ya tahun 2019 saya ketemu Pak Alphonse hampir tiap hari gitu ya. Kita terus udah gitu ketemu sama teman-teman lain di District 8 ini, 3637 hampir setiap hari kita ketemu. Nah, sekarang tuh kita kayak nggak bisa ketemu setiap hari, bahkan kalau misalnya saya ke kantor pun paling juga 20-30 orang ada di sini gitu. Nah, saya pengen nanya sih Pak sebenarnya kayak karena Bapak nih top leader gitu ya, yang memberikan juga maksudnya keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Sebenarnya saya pengen tahu how do you taking care the employees gitu ya Pak ya, terkait dengan karyawan keseluruhan gitu ya, untuk kalau misalnya supaya kita semua tuh tahu gitu Pak, maksudnya kalau misalnya company is taking care of you guys gitu. Dan apakah langkah-langkah apa aja sih yang organisasi ini buat gitu ya Pak, dalam hal dengan kondisi kayak gini. Kita sama-sama tahu kita jadi di rumah, kita sama-sama tahu kita jadi kerja dari rumah, terus udah gitu sesekali ya memang kita harus datang ke office juga gitu. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin langkah pertama yang kritikal ya pada masa itu dan sampai sekarang mungkin bisa dibilang adalah kita itu awal sekali waktu saya diskusi dengan Pak Riko menghadapi situasi seperti ini, kita sepakat bahwa kita bilang bahwa employee ini the most valuable asset. The most valuable asset buat kita. Jadi ini penting dan kita akan jaga. Karena kita, maksudnya hal ini kan nggak terjadi sampai 10-15 tahun ke depan gitu ya. Betul. Jadi pasti ada masanya dan masa ini nggak akan lama lah gitu. Kita berharap dan kita yakin seperti itu. Jadi dalam melewati ini, employee itu adalah bagian dari perusahaan yang memang harus kita jaga gitu ya. Jadi di tahap awal itu kita memang sepakat untuk sebisa mungkin jangan sampai terjadi impact sesuatu ke karyawan. Gitu. Itu sebuah pernyataan yang waktu itu Pak Riko bilang ke saya juga, dan coba diatur strategi kita seperti apa. Pak Riko waktu itu instruksinya begitu, yang bilang bahwa jangan sampai impact karyawan sebisa mungkin gitu. Jadi disitulah kita mengatur gitu ya apa yang harus kita lakukan. Ya berkaitan tentunya pasti dengan finansial perusahaan ya. Gimana katakanlah uang masuk ke company kan berkurang sekali gitu. Betul. Ya. Tapi di sisi lain kita harus juga menjaga beberapa employee kita dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa hal lah yang kita lakukan untuk bisa mencapai objektif ini. Jadi objektifnya lumayan, jadi employee-nya tetap dijaga, bisnisnya dijaga jangan sampai turun-turun banget, sambil mempersiapkan diri untuk naik lagi di depan. Gitu kan. Jadi beberapa objektif lah yang harus dicapai selama ini, dan ya itu yang kita lakukan sih sekarang sampai kita juga membentuk tim satgas gitu ya untuk terus memonitor keadaan ini, memonitor kondisi karyawan di mana yang memang harus mau nggak mau untuk kepentingan seluruh perusahaan memang harus masuk berhadapan dengan customer, mungkin teman-teman di RH klinik
yang luar biasa sih saya bilang sih. Betul. Mereka tetap bertahan ya untuk bertemu dengan customer karena memang darahnya perusahaan datang dari mereka juga gitu salah satunya gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa semua ini bisa kita jaga supaya at the end of the day begitu ini semua lewat kita bukan merangkak lagi jalan tapi kita mau langsung lari sebenarnya supaya company kita siap untuk itu sih. Oke. Benar. Wow, justru ya saya senang banget sih Pak. Maksudnya dengan kita ngobrol kayak gini, justru jadi saya langsung tahu langsung dari Pak Alphonse gitu. Dan nggak bohong nih. Nggak bohong, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Nggak kaleng-kaleng gitu, nggak bohong deh. Bahwa kayak misalnya directionnya adalah ya kita sama-sama tahu dan company melihat company kita ini melihat employee atau misalnya karyawannya ini sebagai ya the most valuable gitu ya. At the end of the day memang itu sih. Ya. Oke, siap. Nah, apa namanya Pak? Pengen nanya sedikit sih sebenarnya karena kebetulan ada teman saya juga di sini ada Wina gitu ya. Ada Wina lagi nontonin kita. Sebenarnya saya penasaran gitu Pak, si Wina ini kan lagi hektik-hektiknya gitu, lagi hektik-hektiknya terus udah gitu lagi apa namanya bisa dibilang kayak lagi pusing-pusingnya lah dia sekarang gitu. Dan saya juga ikutan penasaran gitu nih. Kenapa sih lu kok pusing gitu ya? Bukannya sebenarnya kalau misalnya karena si Wina ini di talent acquisition gitu ya. Bukannya di TA ini sebenarnya apa namanya lagi pada freeze hiring ya gitu ya bisa dibilang gitu dan itu jadi big question mark sebenarnya Pak buat saya. Maksudnya big question mark dalam arti di saat perusahaan lain bisa dibilang gitu mereka semua rata-rata freeze hiring gitu ya dengan kondisi kayak gini dan kita malah semakin sebaliknya jadi gencar gitu ya jadi gencar dan itu saya ngebawa message bahwa maksudnya bukan message gitu ya tapi bisa dibilang kayak yang saya tangkap adalah bahwa kayak maksudnya bisa dibilang ya kayak memang ada sesuatu yang kita kejar gitu Pak ya gitu. Nah, ada sesuatu yang kita kejar mungkin itu jadi salah satu strategi perusahaan juga dan kalau misalnya dilihat dari ya sisi lainnya gitu ya maksudnya dibandingkan dengan company lain di saat semuanya freeze hiring kita malah hire gitu ya, kita malah hire. Nah sebenarnya itu ya jadi pertanyaannya adalah kayak dan strategi apa gitu. Maksudnya ya mungkin ada strategi apakah dari company ini atau misalnya dari Pak Alphonse sebenarnya seperti apa terus udah gitu juga memang ya di sini ada sesuatu berarti yang kita kejar nih Pak ya. Oke, what do you think Pak? Mungkin kalau dilihat kan mungkin jadi aneh tadi Mario bilang ya kok ada malah mencari orang-orang baru gitu ya untuk masuk company ini. Mungkin saya coba kasih contoh untuk jangan di company kita dulu. Mungkin contoh lain. Saya punya teman kebetulan dia punya perusahaan IO cukup besar, event organizer cukup besar. Nah perusahaan event organizer ini ya kita tahu ya dalam kondisi kayak sekarang kan nggak ada orang bikin event, nggak ada orang bikin event mau event bentuknya exhibition atau bentuknya meeting conference yang biasa jadi klien-kliennya dia semua tiarap. Nah, tapi apa yang dia lakukan kemudian dia merubah cara membuat IO-nya tadi semua dengan gaya virtual. Pasti ya. Itu ya kita cukup banyak melihat makanya banyak podcast, banyak virtual exhibition dan sebagainya. Nah, karena dia merubah seperti itu, dia pasti butuh talent yang selama ini nggak dibutuhkan, nggak ada di tempat dia, yaitu misalnya talent yang ngerti tentang dunia digital, dunia broadcasting. Otomatis dia pasti rekrut orang, gitu ya. Betul. Karena strategi perusahaannya membuat dia seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah bisnis IO itu dying, ya iya, jelas kan logikanya. Tapi kok dia masih rekrut orang karena ada strategi baru yang disiapkan bahwa dia harus lebih eksis di dunia digital gitu kan. Nah, selama ini dia nggak punya orang digital, akhirnya dia rekrut lah. Nah, sama dengan company kita bahwa mungkin semua sama-sama tahu lah pasti di area Nobel ya, the backbone atau tulang punggung company kita salah satunya adalah RH klinik bisa dibilang. Nah, pada saat seperti ini kita melihat ya pasti pengunjung ke klinik turun. Terus kita bisa ngelakuin apa gitu ya. Nah, strategi yang dibuat mungkin yang buat arahan tahun 2021 ini yang strateginya kita sebut sebagai dual transformation strategi. Dual transformation. Jadi
secara gampang dual transformation itu ada bukunya sih, kalau mau baca juga boleh, tapi saya nggak akan bahas buku ya. Tapi dual transformation itu adalah konsep di mana pada saat bersamaan sebuah organisasi itu memikirkan bagaimana mentransformasi apa yang dia punya sekarang, apakah itu bisnis, infrastruktur, aset, atau sistem yang dia punya sekarang, mentransformasi supaya still relevan, masih relevan dengan keadaan sekarang. Tapi di satu sisi dia menyiapkan pilar baru untuk company-nya, untuk organisasinya. Jadi dan itu berjalan secara paralel. Berjalan secara bersamaan, tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lainnya. Dua-duanya penting. Jadi konsep itu yang menjadi strategi besar kita di tahun 2021, bahwa bisnis apapun yang kita punya sekarang, apakah itu RH, terus Derma XP, mungkin Genero, harus bertransformasi, harus menyesuaikan diri. Tapi di satu sisi lain, secara paralel juga kita menyiapkan bisnis baru yang kita siapkan supaya at the end of the day, setelah ini semua lewat, kita semakin kuat. Gitu. Nah, bisnis baru yang kita siapkan ini sebenarnya adalah di mana kita mencoba mengokohkan diri di bidang skincare. Ya, skincare atau haircare, di mana cara berpikirnya berbeda, bahwa kita berpikir sebagai sebuah perusahaan yang seperti mungkin FMCG company mungkin kayak ya mungkin kayak L'Oreal atau Unilever gitu ya, bahwa hidup dari berjualan produk. Kalau RH kan cukup kompleks ya, dari ada dokter, ada service, ada produk, sebuah bisnis model yang totally different dan bisnis-bisnis seperti Unilever dan yang lainnya. Nah, jadi kita mencoba membangun bisnis ini secara serius supaya dia menjadi pilar baru untuk company kita. Sementara yang di sini tetap tidak transformasi, yang existing, tulang punggung tetap tulang punggung kan, nggak bisa tulang punggung jadi tulang paha kan. Nah, jadi dia tetap harus jalan dan kita bertransformasi supaya tetap relevan, tapi satu sisi kita menyiapkan organisasi baru. Nah, dalam persiapan organisasi baru ini tentunya butuh orang, butuh sistem, butuh segala macam. Butuh resource lah di situ ya. Nah, Pak Alphonse, menarik terkait dengan dual transformation, Pak. Saya ngebahas sedikit, tapi sebenarnya kalau misalnya bicara tentang strategi dual transformation, karena agak terlalu berat kalau misalnya saya ngomong itu. Saya pengen nanya sama Pak Alphonse adalah, strategi Pak, gitu. Strategi dan strategi harus kita execute bareng-bareng gitu ya di sini. So, kalau misalnya Pak Alphonse bisa ngobrol semua nih, atau misalnya bisa kasih tahu ke Arianers terutama gitu, bisa kasih tahu ke Arianers what you expect for your strategy to execute gitu Pak. To execute it's very well and very fast gitu, bisa, dan very right juga pastinya gitu ya. Kalau misalnya strategi kita bisa di-execute dengan tepat, dengan hal yang baik juga gitu, supaya semuanya yang berjalan secara lancar gitu Pak. Dan yang saya pengen tanya di sini, apa yang Pak Alphonse expect untuk Arianers semua di sini itu bisa execute that strategy gitu. Karena bisa dibilang sebenarnya apakah memang ya kita harus sama-sama berkolaborasi kah? Atau sebenarnya kita memang sama-sama apa yang perlu kita lakuin? Atau misalnya kalau bicara tentang kontribusi dari company, tadi kita udah ngomongin kontribusi company ke employee seperti apa. Dan kita nih sama as an employee gitu, apa yang bisa saya bantu gitu Pak? Atau misalnya ya bisa dibilang help me to help you-nya tuh seperti apa sih gitu ya? Gini, mungkin kalau yang pertama bisa dilakukan oleh kita semua gitu ya, kita semua karyawan di situ ya. Yang pertama dilakukan adalah tahu dan belief terhadap objektifnya dulu mungkin ya. Jadi strategi itu kan udah di level kesekian ya. Yang paling penting adalah objektifnya, visinya mau kemana, ambisinya mau kemana, gitu ya. Nah ini perlu dipahamin betul sih. Jadi kalau enggak kayak apa ya? Misalnya tadi saya ambil contoh yang kapal tadi lah, tapi ini bukan kapal yang tenggelam ya. Tahap understanding lah di sini. Tahap understanding. Betul. Jadi kalau seluruh orang di dalam kapal itu tahu persis
kapal ini mau dibawa kemana sih? Yep. Tahu dan mengerti kenapa dibawa ke sana gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi dalam bentuk strateginya ini bisa dibayangkan, oh oke, memang kita harus ke sini karena tujuannya kan ke sana gitu ya. Kalau enggak bingung. Kesannya ini kok kapal mesti belok ke sini dulu, kadang diem, kadang mungkin belok kiri, kadang mungkin mundur mungkin ya, atau kapal bisa mundur nggak. Tapi intinya begitulah. Asal tahu dan paham tujuannya ini seperti apa, itu sebenarnya sudah sebuah kontribusi berarti buat company. Menurut saya itu dulu. Jadi harus ngerti. Understand dulu ya. Understand dulu. Aware dan understand. Gitu. Nah, kemudian setelah itu tahu apa yang menjadi role-nya dia dalam bekerja sesuai dengan objektif tersebut. Nah, di sini ranah strategi sebenarnya, strategi dan planning. Gitu. Strateginya pasti disiapkan oleh masing-masing leader kan. Untuk mencapai itu strateginya A, B, C, D, plannya kapan. Nah, di sini saya yakin setiap Arianers pasti punya part untuk contribute di dalam terjemahan dari strategi ini. Gitu. Tapi kalau menjalankannya itu tanpa tahu mau kemana, ini yang bahaya gitu. Dalam arti, kenapa sih gue mesti ngelakuin ini? Benar. Tahun lalu gue nggak begini kok. Misalnya, gue dirubah role gue. Questioning terus tanpa tahu ujungnya kenapa. Jadi kayak gelap. Jalan cuma karena disuruh. Gitu kan. Itu yang buat saya agak risky. Gitu. Jadi employee atau kita lah semua karyawan di sini akan merasa, ngapain ya gue kayak begini? Ngapain ya gue begini? Tadi Mario bilang questioning gitu. Satu titik pasti akan exhausted mungkin. Ya, abis ngerjain ini bulan depan suruh ngerjain ini, kok berubah lagi? Sebenarnya maunya apa sih? Gitu kan. Jadi pertanyaannya kayak begitu. Kok berubah-ubah terus company? Nah, itu yang saya lihat kurangnya pemahaman terhadap tujuan perusahaan, ambisinya perusahaan, visinya perusahaan mau kemana. Gitu. Yang saya tangkap di sini sebenarnya adalah tujuan tuh nggak pernah bergeser ya Pak. Sebenarnya nggak pernah bergeser. Strateginya akan selalu kita coba adapt. Gitu. Karena tujuan pasti mau ke Blok M pasti tetap nyampe ke Blok M gitu ya. Kita mau lewat mana aja terserah. That's a strategi. Dan bukan hal yang salah untuk selalu merevisit strategi. Jadi karena kalau kita semua tahu strategi mana yang paling tepat, semua perusahaan pasti udah kaya. Semua perusahaan udah sukses. Udah pasti. Kalau udah jelas, strategi ini yang paling benar. Kan nggak ada strategi yang paling benar. Then we have to try. Kita coba. Kita lihat, kita coba, kita review, ada yang perlu di-setel, di-adjust, kita lakukan. Saya rasa sih begitu ya harusnya. That mentality yang harus dimiliki sih oleh kita semua ya. Atau understanding. So, waduh, sensitif nggak ya? Apa nih? Cuman pengen aja sih sebenarnya Pak. Sebenarnya kalau misalnya stage pertama adalah understanding and awareness. So, rasio 0 sampai 100% menurut Pak Alphonse, level of understanding-nya kita terkait dengan tujuan perusahaan itu menurut Pak Alphonse tuh berapa persen sih Pak kita? Supaya kita sama-sama tahu bahwa kayaknya kita memang benar-benar clear enough untuk ngebangun itu gitu. Understanding dulu nih terkait dengan purpose-nya kita tuh apa. Kita bicara tentang level of understanding. Persentase sih itu yang perlu kita bangun lah ya. Kayaknya itu yang perlu dibangun. Saya nggak punya alat ukurnya kan. Iya. Itu yang perlu kita bangun lah ya. Kalau kita ada survei atau apa mungkin ada alat ukurnya, tapi pastiin itu aja sebenarnya sih. Karena kan saya punya tim saya pasti punya tim, pasti ada tim lagi gitu ya. Dibuat per layer ini aja, ngerti gitu ya. Dipastikan layer di bawah satu layer di bawahnya ngerti. Saya rasa sih harusnya bisa tercapai lah. Sure. Betul. Itu yang penting menurut saya. Oke. Jadi kita semua paham dan sadar lah bahwa kita sebagai employee sebelum kita do something gitu ya, kita tahu dulu purpose-nya tuh apa gitu dan understand gitu. Dan baru kita bisa tahu gimana caranya kita bisa mencapai itu semua. Oke. Nah, balik lagi ke sistem kerja atau pola kerja sih Pak. Di sini bisa dibilang sekarang we know ada pembagian kerja gitu ya. Ini juga jadi question lah, bisa dibilang ini jadi question gitu, pembagian kerja dalam hal WFH dan WFO gitu ya. Nah, pengen nanya lah gitu Pak, pengen nanya sedikit
berlangsung berapa lama nih Pak? Kita akan seperti ini apakah gitu ya? Apakah sebenarnya kalau kemarin tuh saya sempat baca di Microsoft, terus udah gitu Twitter, Google, Facebook, beberapa perusahaan-perusahaan bahkan menerapkan WFH ini gitu ya. WFH ini jadi forever. It's forever. Dan justru Pak gitu, ini jadi salah satu curhatan gitu ya. Kemarin waktu itu bareng sama Daniel sempat mau bikin project WFH sebelum terjadinya COVID. Tiba-tiba COVID WFH. Tiba-tiba terpaksa gitu. Dan di situ ngelihat kayak yang tadinya kita pikir nggak bisa, tiba-tiba kita bisa loh. Dan kita benar-benar ya bisa gitu. Nah, cuman setelah kita bisa, what next gitu ya? Pertanyaannya, setelah kita bisa, terus apa lagi gitu? Apakah memang kondisi ini akan kita lihat kembali ataukah sebenarnya memang ya ini bisa berlangsung selamanya gitu ya? I don't know. What do you think, Pak? Konteks ini memang suka saya jadikan bahan diskusi dengan beberapa rekan-rekan saya di luar gitu ya, dengan company mungkin yang sangat konvensional mungkin, atau bahkan company seperti beberapa rekan saya di Gojek gitu ya, saya ngobrol sama mereka tentang WFH ini mau sampai kapan, apakah akan jadi new normal baru gitu ya, bahwa jangan-jangan kantor nggak perlu gitu. Nah, hal seperti ini kalau saya lihat nggak bisa dilihat dari satu aspek. Jadi memang harus dilihat dari beberapa angle saya lihat, dan keputusan pasti akan melihat dari angle-angle ini. Satu yang paling gampang adalah efektivitas sebenarnya. Jadi itu satu angle ya, bukan angle satu-satunya tapi satu angle, bahwa dengan nggak ke kantor efektif nggak kita selama ini versus dengan resiko mungkin ya. Resiko dengan mungkin datang naik kendaraan umum dan sebagainya, mungkin ada resiko juga terhadap si karyawan, versus juga dengan biaya mungkin. Gitu ya. Banyak company yang merasa ya udah saya tutup kantornya cukup menarik kok, listrik nggak usah bayar, segala macam, lumayan ada penghematan gitu. Nah, ini juga satu faktor yang perlu dilihat, tapi nggak bisa satu-satunya gitu. Jadi kita mesti melihat dari satu efektivitas, kedua faktor risiko, biaya, dan berikutnya juga saya lihat yang kadang mungkin nggak terasa adalah mungkin faktor mentality. Mungkin tadi Mario bilang dulu sebelum pandemi ini sempat berpikir WFH. Seperti kayak sesuatu yang menarik gitu ya. Tapi ternyata waktu dijalanin, saya dengar nggak semua sih. Beberapa orang juga merasa, gue bosan juga sih kerja di rumah. Get bored gitu, gue ketemunya laptop doang, ngelihat layar aja gitu. Terus nggak sempat interaksi physically dan emotionally dengan teman kerja gitu. Situasi nggak berubah. Ternyata itu juga beberapa orang, saya nggak pernah bilang semua, tapi pasti ada pengaruhnya ke orang. Dan apakah ini bisa dibiarkan terus? Belum tentu juga orang siap. Ada yang mungkin bisa beradaptasi, akhirnya bisa hidup terus hanya berhadapan dengan layar dan kamera. Kerjanya efektif juga, tapi emotionally dia nggak keganggu, ada. Tapi bisa juga yang nggak bisa nih, gue mesti interaksi lagi kayak dulu misalnya. So, semua hal ini pasti harus kita lihat sih. Harus kita lihat. Jadi sampai hari ini kita belum memutuskan orang atau departemen atau divisi mana yang udahlah sampai habis ini WFH terus misalnya, atau yang ini nanti bisa masuk. Belum ada ya kita putusan seperti itu. Kita harus melihat semua faktor tadi. Betul. Gitu sih. Oke. Soalnya memang banyak kan barengan sama Wina sama tim juga sempat pegang IG gitu ya, pegang IG, dan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu soalnya Pak. Balik kantor lagi. Kapan balik kantor lagi? Mungkin mereka udah pada kangen sama Pak Alfon sekali. Nah, mungkin ada dua pertanyaan sih Pak. Ada dua pertanyaan terakhir yang saya bisa bilang, satu pertanyaannya ini juga ngebuat saya penasaran. Pak Alfons udah berapa lama sih Pak di sini Pak? Dari 2013. Oke, means berarti 7 tahun. Gitu, 7 tahun itu banyak bumpy road sih
Pasti ya Pak ya. Pasti banyak bumpy road gitu. So, pertanyaan aja, why you still here Pak? Oke. Simple. Oke. Kalau buat saya, di mana saya masih bisa belajar, di mana saya masih bisa berkontribusi, disitulah saya berada. Belajar, kontribusi. Jadi take and give-nya ada. Oke. Jadi ada yang saya bisa ambil dari situ, dan ada yang bisa saya berikan di situ. Oke. Itu sudah memberi saya alasan untuk stay. Sure. Jadi dalam beberapa kesempatan saya pernah bilang kalau contoh ekstrim ya, saya pernah bilang ke beberapa teman karyawan, kalau selama 1, 2, 3 tahun kamu masih mengerjakan pekerjaan yang sama di sini, you better think. Yes. Berarti kamu udah gak dapat apa-apa lagi. You just jalan gitu ya. Iya. Saya nggak bisa kalau kayak begitu. Iya. Gitu. Jadi harus ada yang saya dapat, ada yang baru dong. Yeah. Ada yang lebih menarik, ada yang seru, ada yang gimana gitu ya. Karena desk manager, maksudnya pertanyaannya kan personal saya. Jadi sepanjang saya bisa terus mendapatkan hal-hal menarik di sebuah organisasi, I will stay. Yes. Tapi saya nggak boleh egois, cuma mau ngambil doang, gitu kan. Saya harus tetap kontribusi terhadap organisasi di mana saya berada. Gitu. Jadi cuma 2 faktor itu saya lihat. Sepanjang saya bisa terus mendapatkan sesuatu yang baru, dan sepanjang saya terus bisa berkontribusi. Sure. Oke. Itu yang membuat saya tetap stay. Oke. Dan saya bisa bilang sebenarnya dari jawaban Pak Alphonse adalah karena organisasinya kita ini adalah organisasi yang sedang tumbuh, ya Pak. Dan jawabannya adalah Pak Alphonse akan lama dong di sini ya. Sampai hari ini sih begitu. Iya. Karena banyak hal gitu yang Pak Alphonse sebenarnya bisa. Karena new things itu silahkan diartikan oleh orang ya, maksudnya. Itu two sides of coin juga ya. Kadang-kadang orang melihat, aduh berubah mulu gitu. Betul. Buat saya pribadi, saya melihatnya dari sisi mata uang yang berbeda mungkin ya. Ada. Cuman mungkin banyak yang seperti saya, baik juga yang enggak ya. Itu kan balik ke pribadi masing-masing. Tapi saya melihat, oke, ada sesuatu yang baru. Menarik sih. Let's give a try gitu. Coba aja. Daripada kita berada di satu company yang udah top market leader entah di mana gitu, yang nggak bisa terganggu gugat, nggak tahu company apa, dan kita just jalan sesuai sistem yang ada di situ. Buat banyak orang mungkin bisa, mungkin malah enak. Kalau saya enggak. Gitu. Agree sih Pak. Saya jadi keinget sama kata-kata Pak Riko waktu itu. Pak Riko pernah ngomong satu-satunya musuh utama kita sebenarnya adalah rutinitas. Dan pada saat saya juga ngerasain hal yang sama gitu. Pada saat saya kerjain hal yang sifatnya rutin, kayak ngerasa, wow, ini kayaknya bukan gua deh. Iya. Berarti Pak Alphonse juga ngerasain hal yang sama gitu. Oke. Nah, anyway, for last gitu ya. For last nih Pak, last question buat Pak Alphonse sebenarnya as a top leader gitu ya. As a top leader di sini, kemudian juga Pak Alphonse juga udah 7 tahun juga di sini gitu anyway, dan tahun-tahun berikutnya juga pasti kita tunggu gitu Pak. Nah, mau nanya sebenarnya kalau dari as a personal and professional gitu ya. As a personal and professional, menurut Pak Alphonse apa sih Pak arti karyawan buat Bapak gitu ya. Oke. Tadi mungkin saya sudah sebutkan di depan bahwa buat saya pribadi, dan kemudian sempat juga Pak Riko menyampaikan hal yang serupa gitu ya, bahwa karyawan itu adalah most valuable asset. Salah satunya kenapa dibilang most valuable asset, yang pertama adalah seberapa pun hebatnya strategi dibuat oleh leader-leadernya, ini nggak akan jalan kalau nggak ada orang. Mau company seperti apapun lah gitu ya, nggak akan jalan kalau nggak ada orang. Nggak ada orang yang memastikan itu jalan dalam banyak hal ya, membangun sistemnya, membangun infrastrukturnya maupun melakukan eksekusinya. Ya, tiap orang pasti punya part-partnya kan. Jadi sampai hari ini saya belum melihat ada company yang bisa dijalankan oleh cuman CEO-nya doang.
kayaknya nggak ada sih. Pasti butuh orang, butuh tim, dan semakin besar company pasti butuh orang semakin banyak. Jadi at the end of the day asetnya adalah karyawan. Aset pertama. Yang nomor 2 adalah terhadap brand. Oke. Ya, menurut saya brand itu sesuatu yang memang mempunyai peran sangat krusial dalam memastikan perusahaan tersebut tumbuh. Oke. Ya. Perusahaan yang punya brand equity yang sangat bagus biasanya cukup bisa perform lah di dalam industrinya. Gitu ya. Jadi brand itu penting. Nah, bagaimana membangun brand? Bagaimana menciptakan empati customer kita terhadap brand kita? Banyak cara pasti ya, ada strategi marketing dan sebagainya. Tapi salah satu hal yang penting juga adalah dari karyawan. Bagaimana karyawan kita semua yang ada di sini itu bisa membawa brand message itu ke lingkungan sekitar kita teh. Nggak usah jauh-jauh gitu kan, karena kan kita nggak semua dari kita seorang marketer gitu ya, bisa berjualan brand. Tapi dalam lingkungan sekitar kita ada berapa ribu karyawan di sini, masing-masing dari kita membawa brand company kita di pundak kita. Nah, dalam membangun empathy ini kita bisa ya menjadi brand ambassador lah ya dari company kita. Dan itu bukan harus dilakukan dengan cara marketing dan sebagainya gitu. Dengan apapun yang kita lakukan di luar sikap kita dan berhadapan dengan teman, dengan lingkungan sekitar kita, itu bisa menimbulkan satu brand perception terhadap company kita. Gitu. Misalnya contoh aja ya, kita lihat company kita ini usia karyawannya rata-rata berapa sih? Justru kalau 30-an ya. Dibanding sebuah company yang usia rata-ratanya di situ 60 tahun. Misalnya gitu ya, saya nggak sebut company yang mungkin 40-50 tahun. Persepsinya apa terhadap company kita, gitu kan? Kelihatan, company kita isinya anak muda semua, energik, kreatif, dan sebagainya. Berarti company kreatif. Misalnya, inovasi ini. Itu aja udah satu brand perception yang dibangun oleh keberadaan karyawan. People. Itu satu contoh paling gampang saya lihat, gitu ya. Nah, itu jadi saya bilang arti karyawan di sini satu aset. Yang kedua juga adalah buat saya sih yuk saling bantu untuk bangun brand company kita, untuk menciptakan empati dari customer kita terhadap brand kita. Sure. Itu sih mungkin. Agree. Dua hal itu sih. Oke. Siap. Wah, nggak kerasa kita lumayan lama loh Pak, kita ngobrol ya. Kita lumayan lama lo ngobrol ini. Jadi nggak berasa gitu. Tapi at the end sebenarnya yang saya mau wrap up di sini banyak hal yang saya dapetin gitu ya. Jadi dengan ngobrol langsung sama Pak Alphonse, dan juga sebenarnya kita semua berkesempatan langsung untuk denger. Biasanya mungkin Pak Alphonse itu kalau misalnya kita nggak ketemu langsung gitu ya, yang nggak mungkin bisa dengar Pak Alphonse ngomong kayak gini. That's why makanya saya hadirin si Answer ini supaya saya jelas gitu, maksudnya kita semua tuh bisa sama-sama dengar langsung nih dari para top leadernya kita, dari orang-orang yang berwenang atau yang berkaitan lah gitu untuk bisa ngobrol bareng sama kita di sini. Nah, at the end, mungkin dari Pak Alphonse ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk teman-teman Arianers yang ada di rumah, atau misalnya ada teman-teman yang nonton ini semua gitu, terkait dengan message, apakah mereka supaya tetap sehat, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Monggo Pak Alphonse, ada yang mau disampaikan atau enggak kira-kira? Oke, dari tadi udah ngobrolnya banyak. Mungkin closingnya aja buat semua Arianers, kita semua jaga kesehatan, itu yang paling penting sih ya. Biar bagaimanapun kondisi ini real, yang bisa kita lakukan pertama jaga kesehatan. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah jaga kesehatan dan kita bisa sehat, yuk tetap semangat. Itu yang penting. Sekarang udah nggak masanya lagi kita stres, udah nggak masanya lagi kita mikirin pasrah atau takut, panik. Ya kayaknya enggak ya, harus memang tetap semangat. Be kreatif terus,
Karena tadi Mario bilang juga kan, this is tahun kreatif. Yes. Tahun dimana masing-masing orang punya hobi baru, punya cara pikir berbeda, apalah itu semua ya. Begitu juga organisasi punya strategi baru, strategi yang lebih kreatif di masa sekarang. So karena semangat, karena positive thinking, jadi bisa lebih kreatif ke depan. Tetap barengan, kita gandengan terus ya, untuk tahun depan must be a better year for us. Amin. Sip. Thank you so much Pak Alphonse for your time. Thank you banget karena udah malam-malam udah mau kita gangguin. Anyway, dan kayaknya juga macet juga udah nggak terlalu macet. Jadi Pak Alphonse kalau mau balik atau mau nongkrong dulu juga. It's okay. Sip. Sip. Thank you so much Pak Alphonse. Oke. Sekian aja paling untuk topik kita kali ini. Anyway, nanti untuk next episode teman-teman semua bisa balik lagi dan subscribe di link di bawah ini ya. Oke, thank you.